Di tengah sorotan publik, Pinkan Mambo mengungkap sisi emosional di balik aksinya ngamen sambil live di TikTok. Aktivitas yang awalnya menjadi cara bertahan hidup, justru memicu gelombang komentar pedas dari netizen yang berbakti. Tekanan itu sempat membuatnya merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri, terutama setelah video-videonya viral dan memancing penilaian negatif. Pinkan bahkan sempat mempertanyakan pilihannya tampil di ruang publik karena khawatir kehadirannya justru membawa dampak buruk di mata orang lain. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Pinkan perlahan bangkit dengan melihat kembali tujuan utamanya, yakni memenuhi kebutuhan keluarga dan memastikan masa depan anak-anaknya tetap terjamin. Kesadaran bahwa hasil kerjanya mampu membiayai pendidikan dan kehidupan layak menjadi titik balik penting. Ia memilih untuk tidak lagi terpengaruh komentar miring dan tetap menjalani aktivitasnya di jalanan. Baginya, selama bisa memberikan yang terbaik, pendapat orang lain tidak lagi menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kalau ngomongin artis penyanyi satu ini kayaknya nggak ada habisnya. Ya bener banget, Pinkan Mambo. Gue nggak mau bahas masalah pro kontra yang sedang dilakuin sekarang, tapi itu selama positif lainnya. Dari doi bikin pisang goreng, donat, sampai yang lagi viral banget sekarang itu konser alias ngamen nyanyi di pinggir jalan. Satu hal yang gue ambil pelajaran dari Pinkan Mambo itu apa sih? Nggak gengsi, buang itu yang namanya gengsi. Dan dia pintar banget bisa manfaatin masa-masa keviralannya. Kenapa? Karena masa viral, kesempatan itu gak datang dua kali. Gue kalau misal jadi Pinkan Mambo, sama, gue bakal manfaatin tuh momen-momen kayak gini. Mau dapat cuan ke gengsi. Jadi masih mau tuh gede gengsi. Gue kadang-kadang heran ya lihat netizen nih. Orang gak kerja, dicaci maki juga dihina. Nah, orang bekerja, tapi kerjanya di jalan ngamen, seperti Pinkan Mambo nih, dikritik juga, dicerca juga, dilemesin gitu. Maunya netizen apa sih sebenarnya? Gue nggak ngerti ya. Orang dengan tulus ikhlas, dia bermental baja, mengesampingkan hal-hal malu atau gengsi demi anak, demi ini dan itu, pembarutan dan lain-lain sebagainya karena sedang mendapat cobaan, kok malah dihujat ini. Gue nggak ngerti deh ya, orang-orang yang punya moral ya seperti itu ya. Terus maunya apa dia? Kalau nggak kerja malah di ini lagi. Begitu kerja suami istri seperti Pinkan Mambo dan suaminya di jalanan ngamen nyanyi ya, dibilanglah menghambat atau membuat jalan masjid dan lain-lain sebagainya. Nggak gitu juga kali kelas jawabnya. Ya, otak lo di mana? Wahai para netizen ya, nggak ada otak lo kalau menurut gua. Orang gak mau pekerjaannya halal dan salah. Yang haram aja orang masih melakukannya. Malah yang haram mungkin nggak lo hujat. Dimana ketika orang kasih suap nasi untuk kebutuhan hidup lah minimal. Atau bisa membayar hutang-hutangnya. Atau menyekolahkan anaknya. Ya, udah. Lu pepet dengan mulut-mulut lu, comor-comor lu yang menurut gua udah nggak bermoral dan nggak beretika. Lu sekolah nggak sih? Kalau sekolah nggak begini primary lu, attitude lu, oke? Sampai ketemu di next video. Viral di media sosial. Artis Pinkan Mambo, tahu ya, Pinkan Mambo itu dalam tanda kutip ngamen di jalan sampai guling-guling di pinggir jalan ya, live di media-media sosial untuk disawer seperti itu. Kalau saya sendiri sih bukan masalah artisnya gitu yang saya bahas di sini. Jadi Pinkan Mambo dulu terkenal jadi artis gitu ya, dengan penghasilan fantastis gitu. Sekarang kekurangan acis, kekurangan uang sampai ngamen pinggir jalan lah gitu lewat media sosial. Jadi ini viral videonya. Dan yang jadi pertanyaan saya menyoretinya bukan masalah duit, masalah ketenaran, masalah artisnya, pertemanan. Karena saya ngalamin gitu tuh. Jadi kalau Anda berteman ya, ini terlepas dari artis, duit gitu tuh, artis bukan yang saya bahas, bukan itu, tetapi pertemanan. Ketika kita senang,
ketika kita tenar banyak teman memanfaatkan kita, betul tidak ya? Tetapi kalau kita jatuh jarang sekali orang mau bantu, alasannya macam-macam. Bisa saja orang itu berbilang, ayo berbuat baik, ayo lakukan yang terbaik, pura-pura baik di depan kita, tapi di belakang. Makanya kalau cari teman itu yang aksinya nyata ya. Jangan di depan sok baik, oh iya nanti saya tolong, oh iya nanti kita segala sesuatu yang baik ya. Jangan percaya sama mulut ya. Bisa saja mulutnya itu domba, hatinya serigala. Jadi kalau berteman mending lebih baik cari teman yang memang dia tindakan nyata. Nggak usah peduli mau agamanya apa, mau beragama atau tidak, mau dia penjahat atau bukan, yang penting bisa berteman dengan baik ya. Bisa thinking giving, itulah yang kita soroti ya. Jadi hati-hati dalam berteman. Banyak sekali orang yang memanfaatkan kita. Di depan mukanya baik, di belakang bajingan kayak anjing. Masih mending anjing setia ya. Seperti itu. Makanya kata saya, carilah teman yang baik. Itu saya mendukung Mbak Pinkan Mambo. Saya support Anda Mbak Pinkan Mambo. Silakan berjuang demi keluarga. Maju terus Mbak Pinkan Mambo. Saya sedang berbicara bukan masalah artis atau duit ya yang dicari gitu, atau cicis. Saya menyoroti Mbak Pinkan Mambo ini dulu tenar, banyak temennya ya, banyak fansnya, sekarang sampai nyari duit di pinggir jalan. Saya pernah ngalamin seperti itu ya, cuman dimanfaatkan doang. Hati-hati dalam berteman ya, apa adanya dari Papi Onto. Jangan takut sama siapapun, takutlah sama yang Maha Kuasa, karena semua orang bakal mati ya. Dari kita berasal, beliau berasal, kita pulang ke beliau. Itulah yang konsepnya. Jadi jangan takut sama siapapun, mintalah tolong sama yang Maha Kuasa, karena teman biasanya cuma manfaatin saja ya. Betul nggak kata-kata saya? Kalau betul, subscribe, share channel YouTube Tirtono Gorojo dan viralkan. Oke, hati-hati dalam memilih teman ya. Hati-hati dalam memilih teman, dan hati-hati jangan sampai cuma dimanfaatkan doang. Kalau kita sengsara kagak mau nolong, betul kagak? Rahayu, salam besar kucing, meow, apa adanya daripada ada apanya. Ya bener sih, ngapain sih Pinkan Mambo seperti itu? Lama-lama kan jadi Pinkan mampus gitu kan. Mampus di jalanan, kelindes truk, kelindes gojek. Gak takut atau gelundung-gelundung. Aku pikir yang gelundung-gelundung di lantai itu, di got itu adalah si Lina Garmek. Ternyata bukan Lina Garmek loh yang dapat bule habis itu buncing duluan. Ternyata lah Pinkan Mambo. Tapi lama-lama jadi Pinkan mampus kalau begini. Aku gak setuju banget loh, padahal dia namanya besar, bagus, suaranya keren. Padahal dia bisa nyanyi di kafe-kafe, atau di Holy Wings, atau di Cabin, atau di klub-klub malam gitu. Bukan masalah usia. Kalau dia berani gila begini ya, sampai gulung-gulung di tong sampah, sampai dekil, kenapa dia nggak gulung-gulung aja di klub malam sampai subuh? Duitnya lebih gede. Jadi ini settingan menurut saya ya, karena dia tahu ingin mencari belas kasihan daripada netizen. Ya kasihan, padahal rumahnya bagus lah, dan juga ada mobil. Dia tahu bisa memainkan perasaan. Katanya tuh beli beras, bohong lah. Saya mau beli beras, tolong sawer kereta, sawarkan Pak, aku mau beli beras. Bohong, itu pasti pendapatnya itu puluhan juta loh itu sehari, dengan gulung-gulung di tong sampah sama tikus dan juga jebur di got. Ya cerdas sih, tapi untuk ngangkat dirinya nanti susah. Padahal bisa main film lah, apalah, jadi embo-embo gitu main film, atau jadi preman, atau jadi kondektur bus, kondektur angkot yang kejebur di kali. Masih banyak film-film sutradara yang mau pakai ya Pinkan Mambo. Lama-lama begini kan jadi Pinkan mampus gitu kan. Mampus di jalan, kasihan loh. Kalau aku jadi anak-anaknya gitu kan, aduh mami ngapain sih, kan gak malu gitu. Cari duit, tapi tahu lah nggak sampai begitu banget gitu. Apalagi kita punya banyak kesempatan, punya banyak channel ya, kalangan kita artis-artis kondangan. Yang mana mau sih Maya Estianto
gabung lagi sama si Vikan Mambo, karena si Maya Estianto juga nggak mau jadi mampus gara-gara si kelakuan ini. Kan citra tetap harus dijaga, apalagi kalau semakin dekil gitu, semakin dekil, semakin jelek ya, semakin beruntusan. Aduh, nggak ada. Apalagi kan dia juga bisa endorse. Masa di akun besar dia tuh nggak ada endorsan? Pasti banyak, gue aja ada endorsan kecil-kecilan. Masa dia nggak bisa dapat endorse? Selena Garmek aja dengan modal garo-garo, Garmek ngangkang-ngangkang nunggi-nunggi di pantai dapat endorse, ya. Kok ini si Vikan Mambo kok lama-lama mampus gitu, kasihan. Masa nggak dapat endorse? Bohong. Mau tepung donat ke, mau selai, mau juga mentega, pasti bisa. Ya, dia aja nggak mau. Dia mau cepet, duit cepet, langsung mau duit cepet, mau nyawer, mau dapat paus. Lagian ngapain mancing-mancing? Ayo kirim paus dong, kirim kereta, ngapain? Orang sawer diem aja. Dari situ aja saya nggak suka. Ayo kirim singa, kirim, terima kasih, aku mau beli beras. Bohong. Dari dulu kan suka halu-halu ya, suka ngomongnya halu-halu gede. Ini juga untuk beli beras. Itu kan menjatuhkan nama martabat anak-anaknya dan keluarga itu. Dan suaminya itu yang kurus, yang krempeng itu juga tahu bisa mempermainkan perasaan masyarakat sampai pakai daster. Itu kan lebay banget sih. Tapi sukses sih, sudah jadi pusat perhatian. Tapi untuk mengangkat dirinya lagi untuk jadi artis papan atas dan juga berkelas, sama sekali sudah gak ada harapan lagi. Ya sudahlah, berubah nama aja dari Vikan Mambo jadi Vikan Mampus. Di jalan karena kelindes truk.